sore Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Semoga sehat, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ya. Webinar hari ini agak spesial karena mungkin Bapak dan Ibu jadi melihat wajah saya. Kemudian sebelum-sebelumnya mungkin kita hanya lebih bicara dari PowerPoint-nya saja, tapi sekarang Bapak Ibu mungkin jadi lebih bisa lihat ekspresi saya ketika menjelaskan dan mungkin kalau baru pertama kali ikut webinar ini atau dari Celestianya, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Widya Fadila. Saya dari Product Management, khususnya untuk Celestianya dan dari Tian Syariahnya. Kalau misalnya ngomongin soal Ramadan, ini udah hari ke-15 ya Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Kalau yang webinar pertama dan kedua kemarin, saya ada dari Brunei, saya ada dari Hong Kong, Taiwan, juga ada dari mana lagi ya, macam-macam terus juga dari Sumatera, kemudian dari Jawa, Bali, dan Kalimantan, pastinya banyak banget yang ikutan join. Nah, sekarang adalah sesi terakhir dari webinarnya saya, tapi besok saya punya kejutan. Ya, tunggu kejutannya, saya akan share di akhir dari presentasi ini, gitu ya. Tapi berhubung ini masih 14.32, kalau untuk waktu Jakarta, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk share link YouTube maupun link webinarnya untuk ke downline mungkin, ke rekan atau ke upline-nya, supaya kita bisa sama-sama join untuk webinar Celestianya, gitu ya. Kalau kemarin kita memang sudah bahas bahan dari Celestianya, yaitu bahan dari Merin. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat, kita ada ganggang coklat, kita juga kemudian ada kolagen dari Merin, kemudian yang ketiga kita punya yang namanya Dead Sea Salt. Nah, itu adalah 3 bahan dari Merin yang terkandung dari Celestian. Jadi Bapak dan Ibu nggak bingung lagi nih kalau misalnya ada tulisan Merin gitu. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu bingung tulisan mereknya di sebelah mana, di bagian depannya ini biasanya ada tulisan nih, Merin and If. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah tahu Merin tulisannya dari mana dan bahannya apa, lebih gampang banget ngejelasin, atau misalnya mau prospek ke rekannya, saudaranya, atau mungkin kenalannya. Jadi gampang banget jelasinnya. Bapak dan Ibu mungkin kalau misalnya lagi buka puasa, pasti pemilihan utama makanannya adalah si nasi. Nah, padahal kalau konsumsi nasi yang terlalu banyak di saat berbuka puasa, itu ada efek-efeknya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya memang berat badan masih naik banget, kemudian lemes, ngantuk. Jadi kalau pas banget abis buka puasa, kemudian Bapak dan Ibu langsung konsumsi nasi dengan jumlah agak banyak, itu otomatis ngantuk gitu. Dan beberapa yang punya gangguan pencernaan biasanya jadi ada rasa kembung atau bloating, kemudian ada nyeri perut, mual, sampai bisa jadi muntah gitu. Sebenarnya sangat, kalau misalnya untuk makan nasi, memang untuk Indonesia sendiri itu udah jadi kebiasaan. Cuman di sini saya mau ajakin Bapak dan Ibu untuk bisa aware terhadap porsi makannya gitu, baik di saat berbuka puasa maupun saat di sahur. Karena konsumsi nasi kalau misalnya di sahur itu kebanyakan, itu efeknya bisa naikin gula darah. Jadi misalnya Bapak dan Ibu terutama yang memang punya riwayat diabetes, itu harus banget kontrol di saat sahur. Karena kan dia setelah itu, dia panjang ya waktu puasanya, jadi kalau misalnya gula darahnya tidak stabil, justru bikin malah tambah lemes, dan juga itu berbahaya banget kalau untuk yang diabetes. Dan juga kalau makannya manis di saat sahur dan asin yang terlalu ekstrim, jadi kayak perpaduan antara manis sama asin, itu biasanya selama puasanya itu cenderungnya haus gitu. Jadi kenapa haus? Karena dia ada retensi cairan di dalam tubuhnya. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah ada konsumsi kentang dari sayurnya, kemudian atau ada olahan kentang, atau mungkin buka puasa pakai kacang hijau, pakai ubi, kan kolak ya biasanya, atau mungkin goreng sukun gitu ya, atau mungkin rebus jagung, itu sebenarnya sudah cukup menggantikan karbohidratnya. Jadi ketika makan besar setelah tarawih atau setelah sholat maghribnya, itu cukup konsumsi protein fokusnya sama buah sayur. Nah, nasinya bisa dikurangin banget atau cuma sedikit aja, karena sebenarnya sudah ada produk-produk karbohidrat pengganti lainnya
gitu. Nah ini juga bisa untuk pemilihan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang punya riwayat diabetes. Jadi misalnya pengganti nasinya kira-kira apa? Kalau beras merah, beras hitam mungkin terlalu susah dicari di saat ini. Mungkin ini adalah pengganti karbohidrat nasi sebagai substitusi karbohidrat gitu. Jadi bisa konsumsi talas, bisa konsumsi sukun, ada kacang hijau. Nah, biasanya kalau kacang hijau ini kan pakai gula juga. Jadi itu juga sebenarnya sudah tambah lagi nih, ada karbohidrat, ada gula sederhana. Kalau kita sambil ngobrol, kita sudah puasa ke-15. Pertanyaannya saya, karena kita banyakkan karantin, karena kita kebanyakan mungkin di rumah aja selama beberapa 2 minggu ini khususnya puasa, saya mau tanya gimana keadaan kulitnya, khususnya yang perempuan ya. Jadi apakah kulitnya makin glowing atau makin kering? Boleh chat saya di sebelah kanan di chat atas, karena sebenarnya puasa ini ngefek banget sama keadaan kulit. Jadi kalau misalnya konsumsi cairan selama puasanya itu sedikit, nah ini pasti biasanya kulitnya kecenderungannya kering gitu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibunya selama puasa ini jadi punya banyak waktu luang, jadi punya waktu untuk bisa melakukan perawatan, nah ini pasti efeknya jadi tambah glowing gitu. Jadi biasanya ini ngefek banget kalau misalnya Bapak dan Ibu sebelumnya mungkin sibuk, mungkin jadi mungkin sebelumnya banyak berada di luar ruangan gitu ya, karena kan sering kena panas gitu ya. Sekarang lebih banyak aktivitas di dalam rumah, jadi otomatis lebih kurang banget nih kepapar sinar mataharinya. Oke, kita next. Nah, saya mau jelasin soal Celestian-nya, karena memang ini adalah satu brand beauty baru dari Tiens-nya. Jadi Bapak dan Ibu, si Celestian ini sendiri memang diformulasikan dari bahan-bahan alami dan kita juga mengkombinasikannya dengan teknologi dari pencampuran atau formulasinya maupun dari segi bahan baku yang kita gunakan gitu. Celestiane sendiri berarti memang memiliki arti dalam bahasa Latin yaitu langit dan juga seperti perayaan sih gitu ya. Dan Tiens-nya sendiri itu berasal dari kata Cinanya memang berarti langit dan juga berhubungan langsung dengan Tiens-nya. Dan kita pengen menghadirkan Celestian ini sebagai sebuah brand beauty, brand kecantikan dengan produk yang berkualitas tinggi tapi dengan terjangkau gitu ya, terjangkau secara harganya, terjangkau secara ketersediaannya. Jadi kita percaya banget dari Tiens bahwa Bapak dan Ibu yang berada di seluruh Indonesia, yang ada di Kalimantan, bahkan mungkin ada yang ada di luar negeri gitu ya, berada di luar Asia, berada di luar Indonesia, itu juga bisa menjangkau produk ini dengan mudah gitu ya. Siapapun, bahkan Bapak dan Ibu bisa men-share, bisa menawarkan produk ini kepada siapapun. Jadi affordable di sini adalah kita terjangkau untuk semua orang, semua kalangan, dan di mana saja. Jadi kalau misalnya mungkin ada brand yang kualitasnya bagus nih, tapi mungkin hanya ada di kota-kota tertentu, sedangkan mungkin yang di Indonesia Timur susah mendapatkan produknya. Nah, ini kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen produk Celestian ini bisa diterima dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Kemudian, nah, kenapa akhirnya lahir sebuah kata yang kita berharap Celestian itu menjadi representatifnya, yaitu true aesthetic, true beauty. Jadi kita percaya banget bahwa Bapak dan Ibu di bisnis Tiens itu kan sudah mungkin sudah lebih lama dari saya dibandingkan saya join di Tiens-nya gitu ya. Tapi saya percaya bahwa suplementasi yang Bapak dan Ibu terus lakukan, pola hidup sehat yang terus Bapak Ibu lakukan selama Bapak dan Ibu menjalankan bisnis, ini kita mau tunjang juga dengan perawatan kecantikan. Jadi benar-benar memberikan suatu pengalaman keindahan dari luar dan keindahan dari dalam. Karena kalau dari traditional Chinese medicine juga itu keholistikan sehat itu bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Kemudian
indah itu bukan hanya kulit, bukan hanya perempuan, tapi seluruh orang gitu. Jadi dari China traditional China medicine itu juga punya konsep yin yang. Jadi yin yang itu adalah keseimbangan antara keindahan dari dalam, inner beauty, outer beauty, kemudian juga kesehatan kulit dari luar dan kesehatan organ dari dalam. Karena itu semua sebenarnya berinteraksi, sebenarnya adalah menjadikan satu kesatuan untuk menjadikan siapa sih sebenarnya kita, bagaimana kita menjalani hidup gitu. Oke. Sedikit wrap up dari apa sih sebenarnya Celestian itu, kemudian apa sih yang pengen kita Bapak dan Ibu gampang banget ngingetnya Celestian itu seperti apa gitu ya. Celestian sendiri adalah produk dengan kualitas terbaik yang terjangkau untuk semua orang. Nah, si Celestian ini adalah untuk si Marine and East ini, dia formulasi dari Jepang, tapi sudah disesuaikan dengan kulit Indonesia, jadi no worry gitu ya. Nah, nggak perlu khawatir juga soal BPOM number-nya, nggak perlu khawatir juga soal halalnya, karena semuanya sudah kita fasilitasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di kemasan, itu untuk nomor BPOM-nya di bagian bawah. Gitu. Bapak dan Ibu bisa cek juga di website BPOM sama website-nya MUI, gitu, supaya Bapak dan Ibu bisa gampang untuk sharing-nya, gitu ya. Oke, sepertinya ada yang menyapa. Halo Pak Bagus dari Tulung Agung, selamat sore. Mungkin ya sudah menjelang maghrib kah Pak di sana? Halo Ibu Yuliatin dari Goa. Halo, selamat sore Ibu. Dan juga ada Pak Herman nih dari Jambi. Selamat sore Bapak. Oh, ada Bu Lisa juga dari Jambi. Wah, yang Jambi lumayan nih ya. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi kalau misalnya yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di webinar Celestian-nya. Jadi, Bapak dan Ibu akan dipandu ya, saya akan bantu sharing selama 1 jam sampai 1 jam ke depan dengan saya Widya dari produk manajemennya Celestian, dari tim syariahnya, dan mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang mau di-sharing, Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silahkan menggunakan Zoom group chat-nya, karena selama presentasi ini, saya tidak akan membuka sesi tanya-jawab secara langsung. Jadi Bapak dan Ibu silahkan drop question, drop pertanyaannya di bagian Zoom chat-nya. Halo Pak Yopi, selamat sore. Halo Bu Siti, terima kasih sudah banyak undang-undang supaya bisa join bareng. Iya, benar banget, karena mungkin informasi soal Celestian dan trainingnya tidak mungkin Bapak dan Ibu mungkin baru sekali ini nih ikut gitu ya, atau kok jarang ya gitu. Nah, ini kita bantu supaya Bapak dan Ibu kita mengerti banget kalau Bapak dan Ibu informasinya untuk pemakaian sendiri pun masih bingung gitu ya. Jadi kita semoga di sini bisa sharing bareng. Jadi Bapak dan Ibu juga kalau ada yang mau tanyakan silahkan monggo, boleh tanyakan langsung di grup chatnya gitu. Oke. Sebelum kita bahas soal Celestian-nya, mungkin ada baiknya saya jelasin sedikit soal masalah kulit. Jadi pada jenis kulit, kemudian pada rentang usia, dan juga pada area wajah. Karena ini sebenarnya basic dari kenapa perawatan rutin basic si Celestian ini dibutuhkan oleh semua orang. Gitu. Oke. Pertama kita bahas soal rentang usia dulu. Jadi masalah kulit itu sebenarnya ada pada setiap orang, tergantung siapa dan usia berapanya, gitu ya. Jadi untuk usia remaja, biasanya memang masalah kulitnya disebabkan oleh kelenjar minyak. Jadi memang kelenjar minyak kan lagi aktif-aktifnya nih, karena ada perubahan hormon kan dari anak dari anak ke remaja. Kemudian untuk pada dewasa, kondisi kulitnya ini perubahannya lebih karena pola hidup kita. Jadi karena faktor stres, kemudian faktor cuaca, polusi, pola makan, tingginya konsumsi gula, tingginya konsumsi gorengan, minyak, dan junk food. Nah, ini yang merubah kondisi kulit kita. Dan stres pastinya, itu ngefek banget. Kemudian ada yang ketiga, itu ada faktor postmenopause. Nah, ini juga akibat karena hormon. Nah, ini ada penuaan akibat yang merubah kondisi kulitnya, dan elastisitasnya pasti berkurang karena si produksi kolagennya ini turun karena seiring usia, dan itu sebenarnya wajar, itu karena terjadi secara hormonal. Jadi kalau pada usia menopause itu normal. Nah,
Satu hal lagi yang kita harus perhatikan adalah perubahan pola hidup yang pada usia dewasa ini ngefek banget karena kadang perubahan intake konsumsi makanan aja itu ngaruh banget ke kulit. Kemudian pola stres ngaruh juga banget ke kulit. Kemudian pola aktivitas kayak sekarang. Makanya tadi saya tanya, setelah 15 hari kita di rumah aja, gimana kulitnya? Apakah ada yang jadi tambah breakout gitu ya, tambah jerawatan? Mungkin karena stres di rumah aja. Jadi bawaannya nggak nyaman gitu ya, atau jadi males pakai skincare-nya, jadi males bersih-bersih. Nah, ini yang justru memicu, atau intake makanannya jadi aneh-aneh gitu ya, karena di rumah konsumsinya makan terus, atau jadi pengen goreng-goreng, jajan mulu gitu ya. Ini ngefek banget gitu. Atau malah jadi ada yang bersih gitu wajahnya, karena kenapa? Karena tadinya banyak di luar ruangan, tadinya banyak jajan, sekarang udah bisa kontrol makanan, bisa kontrol pola tidur gitu. Nah, sedangkan dari jenis kulit dibagi menjadi 3, yaitu ada kulit yang kering, ada kulit yang berminyak, dan juga ada kulit yang kombinasi. Pada dasarnya setiap jenis kulit ini punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kulitnya kering tuh gampang banget, cepat banget keriput. Kemudian kalau yang untuk oily dia berjerawat pasti. Kemudian kombinasi itu biasanya dehidrasi kulitnya. Jadi di bagian tertentu dia kering, di bagian tertentu dia jerawatan atau beruntusan. Nah, ini yang mostly paling banyak terjadi di Indonesia adalah kulit yang kombinasi gitu. Makanya kita harus tahu dulu nih jenis kulit kita sendiri apa, kemudian kita bantu untuk melakukan penilaian terhadap kulit orang lain gitu. Modelnya kayak mana sih? Nah, kalau yang kulit kombinasi, biasanya di bagian T-nya sebelah sini, itu dia agak berminyak. Tapi kalau kayak seperti saya nih, saya di bagian sini ini kering, tapi di bagian sini saya berminyak. Jadi saya jatuhnya kulit kombinasi. Kalau untuk normal, mostly biasanya no issue. Kalau untuk dry itu rasanya memang agak cranky di bagian manapun. Kalau untuk yang oily ya biasa, semua berminyak biasanya. Gitu. Nah, yang untuk gampangnya, yang untuk kulit kombinasi, perhatian faktor T yang sebelah sini, faktor zona T-nya. Nah, itu yang berjerawat biasanya, atau itu yang berkomedo biasanya. Tapi kalau nggak tentu juga, kadang yang misalnya oily kayak model saya, atau kombinasi kayak model saya punya masalah misalnya di sebelah sini nih, di sebagian bawah misalnya. Itu juga berefek terhadap makanan, atau intestinal kita, atau pencernaan. Jadi, Bapak dan Ibu sebenarnya nggak bukan kulit itu bukan hanya soal apa yang dipakai di kulit, enggak. Makanya kenapa ada tadi true aesthetic, true beauty. Kecantikan itu enggak cuman melulu soal apa yang Ibu Bapak letakkan di wajah, tapi bagaimana Bapak dan Ibu mengolah makanan, konsumsi makanannya, itu banget berpengaruh. Jadi jerawat-jerawat di bagian tertentu pada wajah itu mengindikasikan dari kalau dari bukunya si traditional Chinese medicine itu mengindikasikan terjadinya ada ketidakoptimalan, misalnya di liver, misalnya di usus halus, misalnya di usus besar. Nah, itu beda-beda nih bentuk jerawatnya, atau karena hormonal itu bisa juga terjadi gitu. Sedangkan kalau bagian sini bagian U biasanya. Jadi ditanya aja, coba dicek bagian T-nya itu berminyak atau tidak, atau bagian U-nya berminyak atau tidak gitu. Nah, kalau karena masalahnya tuh kalau T yang tadi seperti saya bilang yang berminyak, itu kelebihan sebumnya bikin pori-porinya jadi agak kelihatan besar. Kelihatan besar itu terjadi karena ada kesumbat gitu ya. Ada penumpukan berminyak, kemudian dia pembersihan yang nggak maksimal, otomatis kesumbat di pori-pori. Kemudian di bagian U-nya, kalau kering, itu tingkat sebumnya nggak seimbang. Jadi kulitnya itu banyak kulit mati. Nah, teksturnya nggak rata, biasanya juga jadi kusam gitu. Yang ketiga ada dark spot. Nah, dark spot itu adalah flek. Biasanya di bagian sini nih, di bagian tulang pipi sama di bagian hidung. Karena ini kan paling tinggi ya kalau kita keluar ruangan, dia adalah penampang awal sebelum ke wajah yang lainnya. Jadi biasanya yang bantu nutup sinar matahari sampai ke bawah sini tuh yang di sini. Makanya yang paling duluan kena flek itu yang sebelah sini gitu. Apalagi kalau Bapak dan Ibu nggak gunain yang namanya SPF pastinya gitu. Nah, ini juga sekadar tips, bukan sekadar sih, ini harus menjadi tips yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pastiin dulu kalau misalnya sudah menggunakan makeup, dibersihkan makeupnya,
Kedua, konsumsi air putihnya harus 6-8 gelas, supaya kulitnya itu terhidrasinya baik. Kemudian bantu dengan diet yang seimbang dan sehat. Konsumsi buah, sayur, makanan prebiotik, probiotik itu bagus banget untuk kulit. Jadi harus Bapak dan Ibu perhatikan juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pakai Celestine, kemudian rasanya kok nggak ada perubahan ya gitu ya. Coba juga dibantu imbangi dengan perubahan lifestyle-nya, gitu, supaya bisa menghasilkan atau pemberian suplementasi supaya juga bisa menghasilkan detoksifikasi pada kulit gitu. Sebelum saya masuk ke fermentasi beras, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di Celestine, itu yang di bagian depan sebelah sini kan ada nih, kelihatan nggak ya? Nah ini, marine in yeast. Jadi dia kelihatan nih ada yeast-nya. Yeast-nya ini adalah si ragi dari fermentasi. Jadi fermentasi itu apa sih sebenarnya? Halo Pak F. Jadi fermentasi itu kayak misalnya sebentar saya cari contohnya ya. Tape itu juga fermentasi gitu. Tapi tape kan fermentasi dari singkong. Nah, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ada yang tape juga dari ketan ya atau beras gitu ya. Itu kan ada airnya. Nah, itu sebenarnya airnya itu kan lengket nih. Nah, ada manis yang dihasilkan, tapi kita mau ambil manfaat dari airnya itu nih, diekstrak lagi. Nah, ini yang dijadikan sebagai bahan utama bahan kedua utama dari si Celestine. Jadi kalau ngejelasinnya gimana? Fermentasinya tuh seperti itu. Jadi sudah difermentasikan, ada cairannya diekstrakkan lagi. Jadi prosesnya panjang gitu. Kemudian Pak F bilang nih sebelum saya masuk ya, kalau Pak dan Ibu mau ada yang share ke mana untuk link YouTube maupun link webinarnya silahkan. Kayak tadi nih Pak F, tadi kan saya tanya ya, Bapak dan Ibu gimana selama 15 harinya? Apakah tambah bersih wajahnya atau malah tambah jerawatan misalnya ya? Pak F bilang, wah saya sih tambah bersih Mbak, karena jarang naik motor. Nah ini kan berarti faktor cleansing-nya Pak yang bermasalah. Nih, jadi kalau misalnya nanti Bapak sudah keluar ruangan, misalnya udah jadi balik aktivitas new normalnya setelah pandemik, Bapak misalnya kalau dari sudah ruangan, silakan melakukan pembersihan wajahnya dengan maksimal. Jadi nggak setelah keluar dari ruang, setelah pulang masih 3-5 jam dulu nggak bersihin wajah. Nah ini yang biasanya malah jadi bikin kusam gitu. Halo Pak Kahar dari Banjarmasin, kemudian dari Holistic Tia nih, Mbak menjelaskan gimana tahap penggunaannya. Pasti, nanti saya jelasin di bagian akhir tahap penggunaannya untuk jadi jenis-jenis kulit tertentu tadi. Bapak dan Ibu nanti saya kasih tahu gimana gimana step by step-nya, gimana perbedaannya. Kemudian ada yang tanya, Mbak kalau Celestine bisa untuk kantung mata nggak? Untuk Celestine sebenarnya bukan fokus pada kantung mata, jadi pada keseluruhan wajah. Jadi Celestine untuk Marine, untuk yang MNY, ini adalah Hydra Series, jadi basic. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu mau punya masalah di kantong mata, mau pakai eye cream, eye cream, pakai juga Celestine, itu nggak akan kontraindikasi. Justru dia jadi lebih glowing wajah, jadi lebih bersih gitu ya. Jadi kantong matanya hilang, tapi yang sebelah sini juga bagus. Jadi kan di sebelah sini kan ada juga nih yang bagian untuk keriputnya. Nah ini nggak bisa dipakein eye. Ini biasanya pakai yang kayak gini. Jadi kayak petal lotionnya dipakein untuk mengurangi keriput yang di bagian bekas line, bekas garis-garis senyum gitu. Jadi dikombinasikan sih kalau saya sarankan. Gitu. Oke, kita coba bahas instrumentation sambil Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung di drop question-nya di bagian atas. Oke, kita bahas soal fermentasi berasnya ya. Jadi, kenapa nih? Oke, manfaat fermentasinya sendiri adalah proses perawatan wajah, menghasilkan yang tadi saya bilang, dari cairan fermentasi tadi, kita mau ekstrak lagi untuk ngambil si enzim yang bagus, yang untuk bantu nguraiin bahan aktifnya, karena dia punya konsentrat yang lebih padat. Konsentrat itu apa ya? Kayak punya, konsentrasi lah intinya ya, dia punya itu tuh lebih pekat, jadi lebih gampang diserap sama tubuh dan juga sama kulit tentunya, dan itu penyerapannya bisa efektif karena dia udah dari konsentratnya, udah ekstraknya gitu ya. Kemudian juga membuat si proses fermentasi, sebenarnya kenapa sih harus difermentasiin gitu, Bapak dan Ibu mungkin banyak tahu di lapangan bahwa banyak kok misalnya
Misalnya untuk produk Celestian ini dia kan yeast fermentation-nya dari beras, tapi di luar sana juga banyak nih Mbak skincare berasnya aja, air beras gitu. Bedanya apa? Karena bedanya ini fermentasinya dan ini fermentasi yang konsentratnya. Jadi bukan air fermentasinya, tapi ekstrak fermentasinya. Otomatis konsentrasi antioksidannya makin tinggi dan ini bikin efektivitas produknya makin bagus. Makanya kadang beberapa orang kalau yang penggunaannya over atau overhydration atau over moisture jadinya malah beruntus karena dia benar-benar bantu supaya apa ya namanya hidrasinya bagus gitu. Nah, berdasarkan penelitian juga proses fermentasi ini cairan transparan pada proses fermentasi itu mengandung tinggi vitamin, asam amino sama mineral organik gitu. Kemudian kenapa sih fermentasi beras? Karena fermentasi beras itu mengandung flavonoid untuk membantu mengurangi tirosinase. Karena berasnya itu bisa karena kalau misalnya berasnya nggak difermentasiin itu nggak bisa menghambat aktivitas tirosinase. Jadi apa ya? Dia cuma bantu nyegerin. Dia misalnya rendaman berasnya untuk bantu bikin halus, tapi nggak bisa membantu. Misalnya kalau Bapak dan Ibu punya masalah dia plumpingnya, karena hydration-nya itu bukan di bagian kulit, tapi hydration-nya di bagian lebih dalam. Nah, ini kalau misalnya dari beras yang difermentasiin, dia bisa bantu, dia bisa masuk ke dalam lebih dalam, dibandingkan kalau misalnya air berasnya doang itu bagian luarnya aja. Gitu. Jadi, kalau ini bisa meresap lebih masuk. Gitu. Jadi, lebih bisa, apa ya, lebih bisa tuh lembabnya lebih lama, kenyalnya lebih lama, gitu. Kemudian fermentasi berasnya ini juga menghasilkan fibroblas yang untuk ningkatin produksi hyaluronik acid dari kulit aslinya, kemudian dari kolagen sama elastis. Kalau kulit yang dehidrasi atau terjadi peradangan, biasanya tuh rusak. Jadi kalau yang kulit dehidrasi itu kan jerawat itu sebenarnya rusak, kemudian perih itu juga sebenarnya kan peradangan. Itu butuh banget yang namanya si fibroblas karena sebenarnya kerusakan jaringan. Jadi kalau Bapak dan Ibu kayak luka lah, kita luka biasa gitu, luka kegesek, misalnya kena aspal, misalnya kena dinding gitu, kulit ini aja. Itu kan perih. Sama wajah ini kan sebenarnya lebih tipis kulitnya. Jadi kalau dia kasar penggunaannya, kemudian dia kekurangan cairan di dalamnya jadi sampai dia itu sendiri udah kering gitu ya. Kalau kegesek sedikit aja jadi perih ya. Ini bantu supaya berbentuk jaringan baru, dimana kalau keadaan kulit yang udah lebih lembab itu penting banget untuk bisa ngedukung fungsinya si fibroblas. Udah jadi lebih aktif bentuk jaringan baru supaya cepat juga. Jadi teksturnya, jadi kalau tekstur kulitnya ini jadi lebih rata. Jadi bukan yang bopeng ya. Kalau misalnya bopeng kan memang harus laser, tapi kalau misalnya kayak beruntusan, kayak kusam itu bisa bantu gitu. Nah, kayak sini, ini adalah hasil dari studinya. Jadi kalau misalnya si fibroblasnya itu meningkat sampai dengan 18%, gitu. Bisa bantu supaya lebih cerah dan juga lebih elastis, jadi lebih kenyal gitu kulitnya. Kemudian, nah, tadi yang tanya ini, aplikasinya pada kulit gimana ya Mbak? Gitu. Nah, langsung di screenshot, langsung di share. Ini untuk penggunaannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat saya bagi menjadi dua. Kalau yang untuk kulitnya normal, kering, sampai aging. Aging itu kulitnya kendor, kulitnya di atas usia 35, 40. Tadi ingat yang pra, pos, atau dalam sistem menopause. Jadi kalau ibu-ibu nih yang udah mulai mensnya berhenti, yang mulai mensnya udah nggak teratur, itu masuknya di aging. Biasanya di atas usia kalau misalnya memang yang ada yang sudah penggunaan skincare tipenya sudah sampai yang retinoid, exfoliating, anti-aging, macam-macam nih. Dia sebenarnya semua skincare anti-aging sebenarnya harus dibarengin juga penggunaan dengan hydrating. Kenapa? Karena untuk memperbaikin dia punya keriput di bagian atas, di bagian dalamnya itu harus bagus. Makanya ada si skincare basic. Nah, si skincare basic itu fungsinya untuk hydrating atau untuk melembabkan. Itu adalah si Celestian. Jadi semua skincare anti-aging itu bisa dikombinasikan dengan Celestian. Apakah boleh penggunaannya serumnya 2, Celestian sama yang anti-aging? Boleh. Apakah boleh penggunaan tadi eye cream sama krim atau sama serumnya Celestian? Boleh. Enggak.
Jadi nggak ada yang kontraindikasi sama si Hydra. Jadi produk Hydra. Kecuali kalau memang produknya juga yang satunya penggunaannya sebagai hydrating. Nah, itu double hydrating. Makanya kenapa kadang ada yang over, jadinya agak beruntusan gitu. Kalau untuk yang oily sama kombinasi, oily kombinasi sama yang sensitif, memang kalau misalnya tidak nyaman menggunakan essence, sebaiknya di skip. Emulsionnya pun saya menyarankan penggunaannya 1 pump aja. Kenapa? Karena kalau untuk penggunaan essence itu memang kandungannya itu konsentrasinya tinggi. Jadi untuk wajah yang oily, kombinasi, sensitif, itu kadang reaksinya dia malah beruntusan atau malah ada tiba-tiba jerawat baru. Karena kan tiba-tiba over moist ya, tiba-tiba sebumnya masih tinggi, minyaknya masih tinggi, terus ketimpah sama moisturizer. Nah, itu biasanya seperti itu kejadiannya. Dan untuk semua jenis kulit ini normal, kering, aging, oily, combination, sensitif, boleh banget pakai Dewi Pink. Kalau yang oily kombinasi, saya bisa saranin bisa seminggu 3 kali. Atau kalau yang jerawat yang meradang, bisa ditotolin dibawa tidur. Tapi tetap harus pakai Dewi Pinknya seminggu 2 kali, itu minimal banget, itu seluruh wajah. Nggak usah lama-lama, 15 menit, kemudian bilas. Langsung pakai petal lotionnya. Gitu. Kemudian, oke, ini tadi sekedar kalau Bapak dan Ibu mau lihat informasi lebih banyak soal Celestian, kita ada di 3 channel YouTube. 3 channel, ada Instagram, kemudian ada Facebook juga kita punya, kemudian ada website, kemudian kan juga punya YouTube. Jadi di YouTube ini udah lengkap banget, ada step by step gimana cara aplikasinya si Essence, gimana massage wajah, itu udah lengkap. Kalau di Instagram kebetulan kita sedang ada lagi giveaway. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin mungkin tertarik nih sama produknya Riciwan gitu ya, atau saya sih lebih tertarik sama produknya Celestian, Mbak. Nih tadi Mbak nunjukin nih petal lotion, kayaknya saya pengen deh cobain petal lotion gitu ya. Tapi kayaknya budget lebaran saya udah cukup, udah mepet gitu ya. Nah, gimana kalau ikutan giveaway-nya Celestian aja? Karena Bapak dan Ibu bisa pilih nih, ada petal lotion atau ada essence. Jadi nanti 2 pemenang yang beruntung akan kita kasih hadiah hampers dari Celestian produk yang dimaunya gitu. Atau produk Riciwan juga boleh. Karena di situ ada scarf yang bisa juga dijadiin jilbab gitu. Kemudian ada beltnya juga. Nah, kalau tadi kan kita bahas soal Marine and East. Jadi itu MNY yang warna biru. Kita punya produk Celestian, punya 1 produk lagi, yaitu Dewi Pink Botanical Clay Mask. Ini produk yang dikhususin dari Indonesia, Botanical Natural Base. Kemudian kalau Bapak dan Ibu udah ada yang cobain, produknya ini clay mask yang nggak bikin kering. Kalau clay mask yang lain mungkin jatuhnya kering banget nih di kulit, kalau yang pakai kalau yang jenis kulitnya normal atau sensitif itu nggak nyaman. Tapi si clay masknya si Dewi Pink itu nyaman banget. Tapi saya nggak bicaranya sendiri, saya bicaranya bareng sama Misela Marcella. Besok di Instagramnya Celestian, kita ada ngabuburit bareng Celestian jam 3:30 untuk waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Bapak dan Ibu bisa join di Instagramnya Celestian, dan kita juga saat ini lagi ada question box, kalau misalnya mau ada yang ditanyain terkait produk Celestiannya yang mungkin nanti baru kepikiran setelah selesai webinar ini, silakan langsung drop box ke questionnya di Celestian punya Instagram. Celestian Instagramnya di sini. Oke, saya coba buka chatnya karena mungkin beberapa sudah ada yang tanya-tanya. Oke. Halo Aldrin. Oke. Kemudian, hai Ibu Yulianti, Mbak mau tanya, untuk hilangkan kantong mata pakai yang mana ya? Berminyak. Pakai yang berminyak sebenarnya jatuhnya oily ya, Bu ya. Oily pakai yang ini. Jadi setelah penggunaan cleanser, pakai lotion sama pakai emulsion. Emulsionnya 1 pump aja. Tapi untuk kantong matanya bisa dikombinasikan sama produk eye cream lainnya gitu. Kemudian ada, semoga sedikit menjawab ya Bu Yuli, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Kemudian ada Pak Dede Adi Putri Harahap. Bagian mana serumnya ya Mbak? Ini.
kalau Bapak kalau yang normal tuh dry atau yang aging tuh kulitnya udah di atas 35, mendekati menopause, misalnya mensnya udah nggak teratur, itu bisa pakai yang sebelah sini Pak. Jadi abis pakai cleanser, pakai lotion tuh yang ini yang si toner. Kelihatan nggak ya? Oh ya, seperti ini. Ya, kelihatan kan ya, ini toner, ini petal lotionnya, kemudian baru pakai essence, 1 pump aja, sama yang terakhir ada emulsion, 1 pumpnya juga boleh. Tapi kalau kulitnya dry, boleh essence-nya 2 pump. Gitu. Kemudian, oke, Pak Doni. Oke, Pak Dede, kalau tadi ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi ya. Karena tadi kan Pak Dede, semoga sih kulitnya jenisnya adalah aging atau normal ya. Tapi kalau misalnya nanti kulitnya itu jenis kombinasi atau kulit yang sensitif, boleh pemilihan antara essence atau emulsion, atau ya, 1 pump aja penggunaannya. Tapi kalau lebih paling nyaman sih di emulsion. Tapi tergantung sih, kadang beda kulit, beda reaksi gitu. Kemudian Pak Doni, tadi saya udah jawab ya Pak ya untuk kantong mata gitu. Kemudian Pak Didi tadi tanya kalau ada record ini nggak tahu sih ya. Kalau ada record materi tentang perawatan wajah, tolong di-share ya Mbak Widya. Iya, karena nanti dari tim education recordnya Bapak boleh lihat, boleh tanyain. Tapi nanti kalau dari materi saya yang kemarin, baik yang rumput laut maupun yang hari ini, saya share nanti materinya ke tim education, nanti tim education akan share ke Bapak dan Ibu gitu. Oke, kemudian ada Pak EF nih. Pak EF bilang, di Jepang itu pegawai pembuatan sake yang kebanyakan perempuan tangannya halus-halus. Iya Pak, betul. Karena kan mereka direndam ya, tangannya kan mengolahnya lama gitu ya, direndam. Otomatis kan mereka terpapar si fermentasi raginya ini jadi sering gitu ya dalam durasi yang panjang. Sedangkan kan kalau kita nggak mungkin nih mandi petal lotionnya dipakai mandi, misalnya kan nggak mungkin. Jadi otomatis penggunaannya kita makanya dibikin ekstrak dari fermentasinya supaya dia bisa langsung bekerja di dalam lapisan kulitnya. Jadi prosesnya bisa lebih bagus gitu. Karena kalau misalnya yang tadi kan kayak sake itu kan kerendam tangannya. Sesuai kenapa dia memang efeknya bagus banget sih Pak untuk bikin si kulit kita tuh lembab gitu. Kemudian wow, halo Bu, siapa nih? Halo Bu Dia. Bu Dia, ya Bu Dia tadi kalau misalnya yang ditotolin jerawat itu yang pakai Dewi Pink Bu, yang ini. Sebentar, ini Dewi Pinknya ditotolin sebelum let me check sebentar. Saya ambil Dewi Pinknya supaya Bapak dan Ibu bisa lihat teksturnya. Sambil saya cari produknya, Bapak dan Ibu mungkin kalau ada yang sudah menggunakan salah satu produk apapun dari Celestina boleh langsung share. Ada kendala atau mungkin ada yang bingung, silakan langsung share ya. Saya tungguin. Oke. Halo, ada yang dari Brunei ya? Halo, selamat sore atau sudah malam di sana ya? Kemudian ada yang halo Bu Sri Hartuti. Kemudian halo Bu Rina dari Brunei. Kemudian ada Bu Nafsiah juga dari Brunei. Saya nggak tahu nih kalau Brunei berapa jam ya perbedaan waktunya. Mungkin 3 atau 4 jam. Ada yang dari Arab Saudi. Aman Bu di sana, panasnya terlalu tidak? Sehingga Ramadannya cukup mengganggu. Mungkin kalau misalnya panas banget Bu di sana sambil nunggu buka puasa, itu mungkin bisa sambil maskeran kali ya Bu ya. Si Dewi Pink Clay Mask-nya tuh enak banget untuk dipakai maskeran kalau habis dari luar ruangan panas gitu, atau kalau misalnya pengen make up-nya lebih oke di pagi hari, boleh banget gitu. Nah, ini si Dewi Pink Botanical Clay Mask-nya, dan teksturnya seperti ini. Teksturnya seperti ini, jadi cukup, kelihatan nggak ya?
Bahkan nggak Bapak dan Ibu. Segini. Nah, ini tuh dia nggak bikin kering gitu loh. Kalau misalnya clay mask yang lain kan dia kering, kalau ini nggak. Jadi sampai misal ini kan jam 2:15 ya. Ini segini teksturnya. Nanti sampai jam 15 menit setelah saya pakai pun dia akan tetap seperti ini. Nah, ini cukup ditotolin aja di bagian jerawatnya, didiemin semalaman. Tapi tetap seminggunya 2 kali dipakai ke seluruh wajah 15 menit, terus langsung bilas pakai Peta Lotion gitu. Kemudian, sebentar saya hapus dulu ya. Kemudian, jadi yang saya tanyakan, Mbak, pakainya 1 minggu sekali atau 2 kali? Kalau misalnya wajahnya yang modelnya oily, kombinasi, seminggu 2 kali, Pak. Tapi kalau misalnya wajahnya yang normal, gitu ya, nggak ada masalah yang terlalu, cukup seminggu sekali, nggak apa-apa. Jadi tergantung, Bu Yuliatin, tergantung keadaan kulit wajahnya sih, Bu. Kemudian Pak Dedek tanya, Mbak, saya kulitnya berminyak, kusam, nggak jerawatan, tapi dehidrasi. Berarti kulit saya kombinasi. Iya, betul Pak, kombinasi, tapi dengan keadaan kulit yang dehidrasi. Berarti saya pakai essence. Coba pakai emulsion aja, Pak. 1 hari Celestialnya dipakai berapa kali? Dipakai 2 kali, jadi setelah mandi pagi, Bapaknya, sebentar, tadi saya taruh mana ya? Oh iya. Setelah cuci muka, cuci wajah, pakai Celestian facial wash-nya, kemudian langsung pakai Peta Lotion. Kan ini bapak-bapak nih, Pak Ade. Pak Ade kalau misalnya kan harusnya Celestian-nya pakai kapas. Tapi kalau males pakai kapasnya, langsung aja dituang di tangan seperti ini nih. Segini, misalnya ini kan kalau ini 1 pump doang nih. Kalau Bapak bisa pakai misalnya 2 sampai 3. 3 ini terus diginiin. Kan ini agak basah, langsung dipapap aja, Pak. Jadi nggak perlu pakai kapas. Kalau cowok biasanya agak males pakai kapas. Jadi lebih simple. Kemudian langsung pakai emulsion, 1 pump aja. Emulsionnya, ini kan kalau emulsionnya segini ya pumpnya. Segini nih, Pak. Sebiji jagung. Ini cukup, nggak perlu banyak, nggak perlu sampai yang sangat-sangat oily gitu, nggak perlu. Cukup aja segini, terus tinggal diratain, bisa diratain gini, atau tinggal langsung dipakai aja. Nggak masalah, cukup 1 pump sewajah, nggak perlu sampai banyak gitu ya. Karena kalau yang jenis kulitnya kering atau berminyak, itu malah jadi over moist biasanya nantinya. Gitu. Nah, tapi karena jenis wajahnya dehidrasi, Bapak harus perhatiin juga konsumsi air putih sama buah dengan sayur. Itu harus banget diperhatiin. Cara merhatiin laginya adalah, misalnya Bapak pas pakai si Dewi Pink nih, pas lagi pakai si Dewi Pink Botanical Clay Mask, kan Bapak kan kulitnya dehidrasi. Nanti kerasa, Pak, ada rasa perih di bagian tertentu. Kalau saya, karena saya memang dehidrasinya itu biasanya di bagian sebelah sini, nah itu jadi perihnya di sebelah situ. Jadi setelahnya, biasanya saya kasih kapas, si Peta Lotion-nya saya kasih kapas, misalnya ini kapas nih, ini kapas, terus nanti saya tempelin di sini. Gitu. Itu lebih cepat dia rasa perihnya hilang gitu. Nah, nanti pemakaian kedua, ketiga biasanya kelihatan sih Pak perbedaannya di bagian sensitivitasnya. Kemudian Mbak, kalau pakai serum maksimalnya ketutup porinya gimana ya? Sebentar ya. Oke, Mbak, kalau pakai serum, maksimal ketutup porinya gimana? Maksudnya mungkin pemakaian berapa lama kali ya? Gitu. Kalau yang ada pori-porinya besar, mostly sih kalau kayak gini, Bapak atau Ibu nih, Bu Widi Baby Tiagi. Itu biasanya jenis kulitnya kan kombinasi ya Bu, kalau ada pori-porinya agak besar gitu. Nah itu dipakein sama, kalau saya sih rekomendasi banget itu pakainya pakai si Dewi Pink sama si Peta Lotion. Setelah pakai masker langsung nih pakai si Dewi Pink. Itu kelihatan banget langsung kayak pori-porinya langsung jadi calming gitu, Bu. Nah, biasanya dari dalam, kalau saya juga konsumsi spirulina. Nah, spirulinanya kalau saya kan 244, jadi pagi 2, siang 2, pagi 2, siangnya 4, malamnya 4. Jadi kalau pas puasa gini, biasanya saya sebelum tidur sama sebelum sahur, gitu.
pakai air hangat sih Bu, lebih bagus karena jatuhnya kulitnya jadi lebih moist. Kalau berapa lama tergantung Bu. Regenerasi kulit itu kalau misalnya usianya masih muda bisa 14 sampai 28 hari. Nah, Ibu bisa lihat di siklus itu. Jadi itu siklus kulit barunya. Nah, Ibu bisa lihat di siklus itu. Jadi dan Ibu harus ambil foto. Misalnya pori-porinya di sebelah sini nih. Di sebelah sini yang Ibu targetin. Ibu ambil foto di sebelah situ, nanti dibandingin sama setelah 28 hari. Jadi bisa kelihatan nih, apakah ada kemerahan, apakah ada misalnya apakah ada kering yang beruntus, nanti bisa kelihatan di situ. Nah, kemudian dari Bu Ep atau Bapak Ep ya, yang tinggal di Arab biar nggak kerasa panas, mungkin bukanya bener banget. Ya Bu, di sini masih 3:30 Bu, masih 2 jam saya tungguin es cendolnya Bu. Kemudian Bu Dia nanya lagi, iya kemarin disampaikan Dewi Pink boleh dipakai setiap hari, tapi nggak terlalu lama. Boleh. Jadi Dewi Pink boleh dipakai. Oh iya, jadi gini, Dewi Pink itu bisa dipakai setiap hari. Kalau misalnya Bapak dan Ibu jenis kulitnya misalnya oily sama kombinasi, itu bisa dipakai setiap hari pagi. Kalau misalnya cewek, kalau perempuan kan mau make up. Jadi biar make upnya nih kayak saya kan dari make up pagi ini udah mulai berminyak nih di bagian T karena memang saya posisinya kulitnya kombinasi. Tapi biasanya kalau saya nggak pakai si Dewi Pink di pagi ini ekstrim nih minyaknya. Jadi kan make up saya luntur, lebih cepat luntur. Nah kalau misalnya lagi pas mau make up itu boleh dipakai setiap hari. Si Dewi Pinknya 10 menit aja, nggak usah lama-lama, langsung cuci muka, langsung pakai petal lotionnya. Jadi biasain setelah mandi kulitnya masih agak-agak lembab, langsung pakai petal lotionnya. Gitu. Jadi ini bagus banget untuk bantu supaya langsung bagus nih teksturnya. Jadi dia bantu langsung langsung ketutup gimana ya? Langsung ngejaga gitu kelembapannya. Jadi nggak sampai kering lagi wajahnya. Kemudian ya 10 menit aja Bu. Kalau saya biasanya jadi baru bangun misalnya mau olahraga, kemudian cuci pakai micellar water gitu ya wajahnya, kemudian langsung cuci wajah pakai air biasa, pakai Dewi Pink, kemudian langsung 10 menit kemudian misalnya saya mau bikin sarapan or something gitu ya, habis itu saya mandi, langsung dicuci wajahnya, udah langsung setelah mandi baru pakai si petal lotionnya. Gitu. Kemudian Bu De, Dede, maaf Ibu Dede. Halo, saya ibu-ibu Mbak. Iya Bu Ade, atau panggilnya Bu Ade atau Bu Dede. Mas, setelah pemakaian produk Celestine boleh nggak ya pakai serum lain atau Celestine udah nggak usah pakai serum lain? Saya kombinasi. Boleh Bu, boleh banget. Jadi kan misalnya Ibu ini essence. Ini essence-nya kan hydrating ya Bu. Ini kan si essence-nya hydrating. Misal Ibu mau pakai essence yang retinoid, atau Ibu mau pakai essence AHA, BHA, atau Ibu mau pakai yang fungsinya sebagai anti-aging, atau fungsinya sebagai exfoliator, atau sebagai brightening, yang kayak gitu. Intinya bukan hydrating, fungsi serumnya boleh langsung kombinasi. Jadi tahapnya adalah setelah bersihin wajah, kan langsung pakai petal lotion. Boleh pakai kapas, boleh langsung tap-tap ke wajah. Kemudian kalau setelah itu pakai yang hydrating, tergantung sih Ibu coba dulu. Kadang ada, kalau saya nggak bisa misalnya pakai serum yang anti-aging atau exfoliator itu sebelum pakai hydrating serum, nggak bisa. Jadi saya kalau pakai serum itu pasti kulit saya harus lembab dulu sama petal lotion yang misalnya mau anti-aging atau exfoliating, baru saya pakai si serum itu karena kulit saya agak sensitif di bagian sini. Jadi baru abis itu pakai yang serum yang satunya. Tapi kalau misalnya Ibu mau coba pakai serum itu dulu, baru pakai yang hydratingnya si punya Celestine, boleh juga, nggak apa-apa. Lebih nyamannya aja mana, Bu. Setelah itu baru ditutup sama si emulsion. Nah, si emulsionnya baru buat tutup terakhir, abis itu kalau Ibu mau pakai SPF atau pakai makeup, lanjutin aja. Gitu. Boleh. Saya nggak tahu Ibu tergantung si Bu Dede pakai kombinasi serumnya apa ya. Maksudnya bukan brandnya sih, lebih ke fokusnya fungsinya untuk apa gitu. Serum anti-aging kah? Serum brightening kah? Gitu. Oh, Teteh. Iya, Ibu. Oh, maaf Teteh, berarti Kakak ya. Hai. Jadi panggilnya apa nih? Tiagi atau Baby saya panggilnya enaknya. Kemudian
Bu Sriningsih satu paket harganya berapa? Silahkan Ibu bisa cek di websitenya Celestian. Di sebelah sini ada website, tapi ini harga konsumen. Jadi Ibu cek lagi nanti bisa di TMIS, bisa cek lagi di daftar harga atau hubungi call center atau langsung buka di TMIS Ibu itu udah harga member. Kalau yang di Instagram di website itu saya pasangnya harga customer gitu. Jadi supaya misalnya Ibu mau jual ke orang lain dengan harga customer, dia belum member, Ibu boleh nih, tapi kita kan ada harga patokan. Nah, ini harga patokan yang kita berlakukan untuk harga customer gitu. Gitu ya Bu Sri. Kalau bingung lagi nanti mungkin bisa menghubungi customer service Bu Sri. Langsung WhatsApp aja customer service-nya si Tiens gitu. Kemudian kulit saya beruntusan, Bu Lia Lilis, boleh saran? Ibu jenis kulitnya apa ya? Karena kan misalnya kalau kering beruntusan dry ya, berarti boleh pakai seluruhnya Bu, gitu. Bisa dari cleanser, kemudian kata lotion. Nah, kalau untuk Ibu kan wajahnya kering banget sebenarnya. Kalau kering banget nih, kalau misalnya pakai kapas, si kata lotionnya udah dikasihin ke kapas, diusap ke seluruh wajah, kemudian kan tangannya masih bersih ya. Biasanya saya kasih lagi ke tangan, kalau misalnya yang wajahnya kering, terus langsung tap-tap lagi. Bisa double, bisa 2 kali. Jadi abis itu pakai essence yang ini, kemudian langsung pakai emulsionnya. Tapi karena mulutnya Ibu itu mulai ada beruntusan, makanya saya saranin pakai si Dewi Pink. Nah, Dewi Pinknya bisa dipakai seminggu 2 kali. Tapi langsung ya, Bu, setelah langsung cuci muka nih, habis cuci muka pakai Dewi Pink, langsung pakai petal lotion lagi. Karena kulitnya Ibu kering-kering. Takutnya kalau misalnya habis cuci muka, habis pakai masker, kemudian nggak langsung pakai toner, nah itu bikin jatuhnya kering lagi, bikin beruntusan baru. Biasanya kering itu beruntusan bisa terjadi akibat dehidrasi juga soalnya, gitu. Gitu Bu Lia. Kemudian, halo Mbak Destika. Hai Mbak Widya, mau tanya, jika sudah menggunakan Celestian kurang lebih 28 hari, namun jerawatnya masih ada, itu gimana ya? Nah, ini jerawatnya apakah di tempat yang sama, ataukah jerawat baru? Gini, kalau jerawatnya tidak berkurang, itu bisa dievaluasi. Berarti misalnya pakaiin tadi yang saya bilang Dewi Pink-nya seminggu 3 kali, kemudian di bagian jerawat yang bermasalah itu ditotolin si Dewi Pink-nya dibawa tidur. Tapi kalau seminggu 3 kali, 15 menit langsung dibilas. Gitu. Jadi ada 2 step. Udah pakai Dewi Pink belum Mbak Destikanya? Kemudian kedua, apakah masih tinggi konsumsi makanan berminyak, goreng, junk food, sama makanan manis? Baik minum manis, baik mungkin kolak atau apapun gitu ya, itu masih tinggi nggak? Itu kalau misalnya di tempat yang sama ya. Tapi kalau berubah tempatnya, misalnya tadi jerawatnya di sebelah sini, terus tiba-tiba berubah di sebelah sini, itu bisa terjadi karena faktor lain. Misalnya jadi karena faktor stres, itu bisa jadi. Jadi biasanya kita lihat apakah itu jerawat baru ataukah jerawat yang belum selesai. Pertanyaan saya itu ya Mbak ya. Kemudian serum Celestian itu yang mana Mbak? Bu Yulianti ya? Yang ini Bu, yang kecil botolnya. Jadi kan yang botol biru ini ada 2. Ada 2. Yang ini, yang besar, itu adalah emulsion. Yang ini besar, emulsion. Yang kecil ini adalah essence. Ini. Kelihatan nggak ya Bu? Ini essence-nya. Gitu. Ini serumnya kita nyebutnya essence kalau Celestian Bu. Oh, Mbak Dedenya serum pencerah wajah, brightening. Boleh, Mbak, dikombinasiin aja. Cuman brightening itu biasanya vitamin C. Kalau pagi, dia harus pakai SPF sih biasanya. Tapi yang itu saya bilang, kadang ada sensitif. Cuman dicoba aja mana dulu lebih enak, lebih nyaman, si Celestian dulu baru yang serum pencerahnya, atau serum pencerahnya dulu baru Celestian. Terus baru abis itu ditutup sama emulsionnya. Kemudian Bu Kusmawati dari Lampung Tengah yang bantu mengencangkan kulit wajah. Kulitku kering, Mbak. Oh, kulitnya kering. Kalau kulitnya kering, lebih disaranin semuanya. Cuman yang paling cepat itu si petal lotion ini sih. Ini. Jadi kalau habis pakai pembersih wajahnya Celestian, langsung pakai petal lotion ini.
kalau misalnya kering banget wajahnya, itu tadi saya bilang habis pakai kapas, dituangin ke kapas, terus diusap ke seluruh wajah, terus ditaruh lagi ke tangan, terus langsung ditap-tap. Nah, kan masih lembab nih. Lembab, langsung lanjutin sama si essence, langsung lanjutin lagi sama emulsion. Jadi kalau untuk pemakaian wajah kering, itu usahakan jangan keburu wajahnya udah kering banget ya, pakai misalnya pakai pakai si ini saya kelihatan nggak ya? Saya stop sharing kali ya. Sebentar. Jadi kalau misalnya yang sebentar. Oke. Sebentar. Saya takutnya saya kelihatan. Saya tanya dulu nih, kalau kayak gini kelihatan nggak ya? Saya tunjukin produknya. Atau saya coba stop sharing. Lebih kelihatan mana? Kalau materinya saya tutup dulu. Aduh, kenapa sih? Agak sulit ya. Jadi, mana dia? Kulitnya kan kering ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya yang kulitnya kering, usahakan setelah penggunaan misalnya emulsion, langsung pakai essence. Jadi kulitnya masih lembab, langsung timpah essence, kemudian kulitnya masih lembab juga, langsung timpah moisturizer atau emulsionnya. Jadi nggak tunggu sampai udah kering, jadi sekitar misalnya, saya mau tunggu sampai resap banget gitu ya, baru lanjutin yang lain, itu malah jadinya dia nggak maksimal, nggak optimal gitu. Kemudian ada Pak Ilham. Pak Ilham tanya, Mbak Widya, apakah Celestian MNY eye serumnya kira-kira ada kapan di market Indonesia? Kita tunggu ya Pak, semoga ide tahun ini atau tahun depan kita bisa masukin eye essence supaya jadi lengkap nih ya, produk Celestiannya ada eye serumnya, ada SPF-nya gitu ya. Tapi memang karena produk entry-nya adalah kan kalau eye serum misalnya remaja kan nggak butuh ya Pak, jadi susah nih gitu ya. Nah sedangkan kalau produk Marine yang ini, yang Hydra itu seluruh usia bisa pakai Pak, dari remaja bisa pakai, dari yang sudah mulai aging bisa pakai, dari yang usia produktif juga bisa pakai gitu. Jadi nggak ada batasan. Tapi kalau misalnya serum wajah, serum mata tuh biasanya kalau remaja nggak butuh Pak gitu. Jadi kita memang nanti kita akan develop terus nih. Misalnya yang brightening, yang anti-aging, tenang Pak, kita akan terus develop. Tapi mungkin untuk awal kita pengen seluruh produk Celestian ini bisa digunakan oleh seluruh market Indonesia. Tadi kan kita pengennya bisa terjangkau dan dijangkau gitu. Kemudian dari Bulia, 18 tahun Mbak, kulitnya kombinasi. Ya, kalau kombinasi, yang kalau untuk anak-anak remaja, yang paling disaranin itu si Dewi Pink dulu sih Bu. Karena kan dia kulitnya kombinasi dan biasanya oily, kemudian berjerawat. Nah, jadi si Dewi Pinknya dirutinin, yang kemudian si pembersih wajah yang tadi, yang facial cleanser, kemudian adalah si ini petal lotion ya, itu dirutinin dulu, nanti dia akan kelihatan nih kulitnya akan membaik. Tapi saya sekali lagi sangat menyarankan kalau yang kulitnya berjerawat, kombinasikan juga dengan spirulina intake, jadi 10-12 tablet sehari, sama kalau saya pakai zincnya sekitar 4-8 tablet sehari, itu supaya ada proses dari dalam juga, karena kalau zinc itu bantu banget untuk meredakan inflamasi dari si jerawat gitu. Karena kalau saya sendiri kalau mau lagi menstruasi gitu ya, lagi hormonal, jerawatnya saya selalu konsumsi zinc itu agak lebih banyak gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Wayan, Pak Mbak Widya, saya pakai Celestian Cleanser, Dewi Pinknya 1 bulan sekali. Selain cleanser, kadang-kadang saya 2 minggu sekali. Kalau cleanser tiap hari. Kenapa ya kok tiap pakai cleanser ada rasa perih-perih di rahang, kadang di dagu, kulit saya cenderung kering. Terima kasih. Mungkin pas ini Pak. Jadi pas kan kalau cleanser, jadi gini, perhatiin Bapak, mungkin ini yang perih agak cleanser kan ya. Kalau cleanser, kalau Bapak misalnya mau bersihin wajah, kan cuci tangan dulu Pak. Cuci tangan dulu, pastiin tangannya bersih, baru si cleansernya dibikin busa, baru taruh ke wajah. Wajahnya sudah dalam kondisi basah. Kalau wajahnya dalam kondisi kering, otomatis si perih Pak bagian-bagian tertentu bawah sini. Nah, karena tadi Bapak udah bilang, Bapak perihnya di bagian rahang bawah sini kan, berarti.
Nanti kalau pakai Petalotion, Bapak boleh tap-tapnya lebih banyak, Pak, di bagian sebelah sini yang bagian tadi kering, supaya supaya lebih cepat, sensitivitasnya lebih cepat menurun gitu. Jadi Dewi Pinknya jangan sebulan sekali ya, Pak, karena Bapak kan kulitnya kering juga. Boleh seminggu sekali, tapi setelahnya langsung pakai Petalotion. Nah, kalau setiap kali habis ngebersihin wajah pakai cleanser, si pakai Petalotionnya langsung ditap-tap aja. Dan jangan sampai udah kering banget baru pakai Petalotion ya, Pak. Jadi usahain langsung habis cuci muka langsung pakai Petalotion. Karena kan nggak perlu pakai kapas. Jadi bisa langsung tap-tap juga gitu. Karena kalau misalnya cowok kadang-kadang suka males kalau pakai kapas gitu. Nah, untuk yang kulit sensitif juga saya sarankan bisa langsung tap-tap aja ringan pelan-pelan gitu. Karena kalau pakai kapas dia suka kegesek. Nah, itu bikin tambah perih gitu. Oh, Kak Tiaginya tanya nih, pengennya eye serum, Mbak. Soalnya udah banyak yang nanyain. Siap, nanti kita coba develop ya produknya. Saya coba komunikasikan juga gitu. Kemudian Bu Siti Hapsoh, usia saya 26 tahun, dipakai tiap hari bolehkah? Boleh, Bu, boleh banget. Nah, tergantung nih tinggal Ibu jenis kulitnya apa. Tapi kan kalau ada 3 produk basic yang seluruh bisa digunakan, kayak cleanser, Petalotion, emulsion, itu sama Dewi Pink, itu mau kulit apapun bisa gunain. Tinggal si essence-nya nih, mau kulitnya jenis apa, gitu ya. Kalau untuk emulsionnya cukup 1 pump aja. Kalau yang kering bisa 2 pump. Kalau untuk Dewi Pinknya, kalau yang untuk kulit kombinasi dan untuk oily bisa sampai 3 kali seminggu. Kalau untuk yang dry bisa sekali seminggu, kalau yang normal bisa 2 kali. Tergantung si jenis kulitnya seperti apa. Tapi yang saya banyak perhatiin kalau untuk usia 26 itu harusnya sih sekitar either antara kombinasi atau dry ya, tergantung Ibu lebih ke arah mana. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah join di webinar hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa untuk join di besok kita punya live Instagram, karena saya barengan sama Michella, kita bakal bahas soal Celestian Dewi Pink gitu. Kita bakal bicarain soal teksturnya, kita bakal bicarain soal kandungannya gitu ya, kita juga bakal bicarain soal manfaatnya. Jadi banyak banget yang bakal kita obrolin, dan juga besok akan ada giveaway yang bakal kita adain, jadi bakal berhadiah nih gitu ya, Instagram live-nya besok bareng Celestian gitu. Jangan lupa pantengin karena caranya bakal kita share besok gimana cara dapetin hadiahnya gitu. Dan hadiah ini memang hanya berlangsung saat Instagramnya besok ada live gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Lampung Tengah, Bu Kusmawati. Saya pakai Celestian Marine is Hydra All In Cream. Kok berasa panas ya, Mbak? All In Cream itu yang mana ya, Bu ya? Yang version China ya, Bu ya? Karena ini yang version Indonesia. Kalau version China memang yang ada all in cream yang bentuknya jar. Mungkin nanti Bu Kusmawati boleh chat ke saya, boleh email atau WhatsApp ke saya untuk kita ngobrolin dulu, karena ini produknya kalau yang all in cream kita belum ada di Indonesia. Dan untuk produk Bapak dan Ibu, karena tadi saya bilang di depan, produk Celestian yang saat ini ada di Indonesia itu sudah di-adjust, sudah disesuaikan dengan kulit orang Indonesia gitu. Kalau yang untuk yang memang kalau yang version aslinya, yang untuk version China itu memang agak lebih karena dia menyesuaikan sama iklim yang panas sama iklim yang terlalu dingin di sana. Jadi ada penyesuaian juga gitu. Jadi tapi kandungannya hampir seluruhnya sama gitu. Bahkan ada beberapa yang dari Indonesia kita tambahkan asam aminonya gitu. Cuman makanya tadi saya bilang mungkin Bu Kusmawatinya boleh kita sharing personal supaya saya tahu juga nih, karena kita yang saat ini berada di Indonesia, khususnya dari development Indonesia, belum ada yang all in cream gitu. Jadi nanti kita coba ngobrol lagi. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan dari produknya Celestian? Ya, siap Bapak Kurniawan, silakan. Nggak apa-apa, karena saya juga sebentar lagi akan live Zoom meetingnya. Terima kasih banyak yang sudah join di webinar sore hari ini. Semoga bermanfaat sharing kita soal Celestiannya, dan saya berharap Bapak dan Ibu bisa join di besok
Instagram Celestian punya live, karena pasti banyak banget penjelasan menarik soal Dewi Pink dan pastinya ada hadiahnya juga gitu ya. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas partisipasinya untuk webinar sore hari ini, dan saya secara pribadi mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan belum saya jawab, silahkan nanti kita besok sharing lagi gitu ya. Dan sekali lagi, karena saya mau pamit, saya minta tolong Bapak dan Ibu boleh isi evaluasi training dari tim education, ada di grup chatnya, silahkan diisi, karena ini memberikan feedback untuk kita semua, supaya training kita semua bisa lebih bermanfaat buat Bapak dan Ibu, penjelasannya lebih mudah mungkin dimengerti, dan jadwalnya mungkin lebih bisa disesuaikan gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang Bapak dan Ibu mungkin bisa input di situ, oke? Akhir kata, saya Widya Fadila, saya dari Celestian dan Tian Syariah Product Management, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau mungkin perkataan saya yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu.